Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Huo Yaofei menembakkan jantung 100 api ke arah Xiaoyan dan tubuhnya membesar sejuta kaki. Energi yang terpancar dari keduanya benar-benar berbeda. Xiaoyan mengandalkan kekuatan darah dan tubuhnya untuk memunculkan jari penghancur bintangnya. Sementara api putih milik Huo Yaofei memancarkan cahaya merah terang yang terlihat sangat mencolok. Jika dibandingkan dengan kekuatan Xiaoyan yang seperti sinar surgawi yang jatuh dari langit, kekuatan Huo Yaofei tampak tak sebanding. Namun pada saat kedua kekuatan itu bentrok, ruang di sekitar mereka meledak lalu memuntahkan berbagai nyala api yang aneh dan tidak dikenal. Dalam sekejap baik jari penghancur bintang Xiaoyan maupun tubuhnya telah diselimuti oleh kobaran api yang mengerikan. Saat ledakan besar mengguncang, bahkan jalur jantung api di tempat itu tampak seolah-olah tertutup oleh tabir api. Para penonton seperti Qi Xiaoyun dan King Teng tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memblokirnya. Aku ingin melihat apakah ada di antara nyala api ini yang mampu menghancurkan kekuatan kasar dan liar milikmu. Gumam Huo Yaofei pelan sambil berdiri di tengah kobaran api putih. Dengan satu sentuhan jarinya, dia mengandalkan nyala api di udara dari kejauhan. Dia seakan-akan tidak peduli pada teknik lawannya. Yang terpenting, kekuatan hukum yang dia kuasai mampu menghancurkan kekuatan ribuan pasukan. Dalam sekejap ketika dia menunjuk ke arah kobaran api putih, api itu langsung berubah menjadi pusaran aneh. Dalam hitungan detik, jari penghancur bintang Xiaoyan terpukul mundur. Xiaoyan dihantam dengan keras menyebabkan retakan di seluruh tubuhnya. Dia bahkan memuntahkan seteguk darah emas hingga dia menarik kembali jari penghancur bintangnya. Seolah-olah semakin kuat dia mencoba bertahan, maka semakin kuat pula serangan baliknya. Pada saat yang sama hati Xiaoyan terguncang hebat. Hanya dalam satu kali benturan, dia sudah bisa merasakan bahwa kekuatan Huo Yaofei jauh melampaui dirinya. Bahkan dia lebih kuat dari Yan Luo, orang yang sebelumnya dianggap Xiaoyan sebagai lawan paling berbahaya. Kekuatan Huo Yaofei sangat sulit diprediksi. Namun Xiaoyan tidak akan menyerah begitu saja. Dia terus mengamati dan merasakannya. Pasti ada titik lemahnya. Xiaoyan bergumam pelan. Kemenangan bukan hanya ditentukan oleh kekuatan mutlak, tetapi juga kemampuan untuk menemukan celah dalam pertempuran. Jika dia bisa menemukan celah itu lebih dulu, maka peluang untuk menang akan lebih besar. Saat berikutnya Xiaoyan langsung mundur. Tubuhnya segera berubah menjadi ukuran normal. Namun pada saat yang sama, semua teknik bertarung berbasis api yang dia kuasai harus disembunyikan dan tidak boleh dikeluarkan. Berdasarkan informasi yang dia dapat dari Qi Xiaoyun, Huo Yaofei memiliki kemampuan menelan sumber kekuatan api. Jadi jantung api miliknya sama sekali tidak boleh terungkap. Jika jantung api miliknya terdeteksi sedikit saja, bisa jadi dia akan ditelan hidup-hidup. Jadi yang bisa diandalkannya hanyalah kekuatan dari avatar Yuan Shen-nya serta jiwa ilusinya. Qiong Hang merupakan teknik jiwa yang selama ini disimpan oleh Xiaoyan. Sebuah teknik jiwa yang sangat kuat. Dia pernah menggunakannya sekali sebelumnya. Dan dia menyadari bahwa kekuatannya sangat cocok dengan energi jiwanya. Teknik Qiong Hang ini menargetkan kekuatan terdalam dari musuh sehingga membangkitkan bayangan gelap di dalam hati mereka. Saat teknik itu diaktifkan, Huo Yaofei tiba-tiba terdiam. Matanya menyipit dan wajah putih pucatnya kini mulai memerah. Api di tubuhnya bergetar seakan menyadari sesuatu yang mengganggu kestabilannya. Mata Xiaoyan langsung menyipit tajam saat melihat perubahan ekspresinya. Meski Yaofei ini bisa menelan banyak jantung api,
namun dia tidak bisa menjaganya tetap stabil. Itu berarti sebenarnya bukan karena dia ingin menelan jantung api, tetapi karena dia tidak punya pilihan lain. Jika tidak terus menelan, maka kekuatan di dalam tubuhnya akan menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Dalam beberapa detik yang singkat itu, setiap perubahan ekspresi dan aura Huo Yaofei berhasil ditangkap oleh ketajaman intuisi Xiaoyan. Baiklah, mari kita lihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Sambil melihat perubahannya, Xiaoyan bergumam pelan, "Kakak, teknikmu ini benar-benar menyebalkan." Huo Yaofei akhirnya sadar dari guncangan sebelumnya. Ekspresi di wajahnya yang cantik tampak penuh kekalahan. Alisnya yang rapi tiba-tiba bergetar dan semburat kemarahan pun mulai terlihat di sana. Saat berikutnya dia segera menunjuk jarinya ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba di samping Xiaoyan muncul seberkas bunga api yang langsung meledak dengan keras. Xiaoyan langsung menyadarinya dan bergerak menghindar dengan cepat. Namun jari Huo Yaofei terus-menerus mengarah ke arahnya tanpa henti. Dimanapun Xiaoyan muncul, jari itu akan langsung mengarah ke tempat yang sama. Seolah-olah dia mampu membaca gerakannya. Pada saat yang sama, Qi Xiaoyan merasakan sesuatu yang aneh. Namun jarak antara dirinya dan Xiaoyan semakin dekat. "Jangan dekati aku, jangan datang ke sini." Qi Xiaoyan berteriak di dalam hatinya dengan penuh kegelisahan. Benar saja, pada detik berikutnya, Xiaoyan sudah muncul tepat tak jauh di hadapannya. Seketika bola api besar meledak menyebar ke segala arah, sehingga Qi Xiaoyan tidak punya pilihan lain selain melarikan diri ke arah yang berlawanan dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan tampak tidak peduli dengan sosok lainnya yang berada di jalur jantung api. Saat ini fokusnya hanya untuk menghindari serangan Yaofei. Kecepatan guntur ekstrim Xiaoyan sangat mengejutkan. Serangan-serangan api itu bahkan selalu terlambat satu langkah hingga tak satu pun yang dapat benar-benar menyentuhnya. Bola-bola api terus diciptakan lalu dilemparkan ke arahnya. Tetapi tubuh Xiaoyan bagaikan kilatan cahaya sehingga yang terlihat hanya bayangannya yang berkelap-kelip di udara, membuat semua orang di sana kesulitan melacak keberadaannya. "Huo Yaofei, jika kau tidak terus menelan benih api pemusnah, bukankah kau akan mati?" Suara Xiaoyan terdengar datar namun tajam dan menyusup masuk ke telinga Huo Yaofei. "Aku tidak tahu jenis sumber api apa yang kau miliki, tetapi aku bisa menebaknya. Api putih yang ada di dalam tubuhmu sudah berada di luar kendalimu, kan?" Huo Yaofei terdiam saat mendengarnya. Ada jeda hening sesaat sebelum akhirnya dia mengangguk. "Benar, kakak memang pintar. Sekali melihat saja kakak bisa menebaknya." "Memang begitu. Oleh karena itu, aku harus tetap hidup meski harus membayar harga mahal," ucap Huo Yaofei dan suaranya terdengar datar. Tetapi ada nada jujur di dalamnya. Dia tahu bahwa sejak berada di wilayah lautan api pemusnah langit, kekuatan apinya memang sudah mulai terlihat jelas. Jadi tidak ada gunanya menyembunyikan kebenaran. Kalau kau terus menelannya, itu juga bukan solusi. Dan kalau kau membiarkanku lolos dari tanganmu, peluang keberhasilanmu tak sampai 50%. Jadi aku harus menyerangmu sampai mati. Mungkin menurutmu hanya itu satu-satunya jalan keluar. Xiaoyan berbicara dengan nada yang serius. Saat mendengar kata-kata Xiaoyan, Huo Yaofei terdiam sesaat. Saat berikutnya Huo Yaofei melambaikan tangannya dan menarik kembali bola api yang menyerang Xiaoyan sehingga membuatnya lenyap dalam sekejap. Tanpa menunda banyak waktu, Xiaoyan sudah muncul tepat di hadapannya. Semua orang bisa melihat kecepatan tubuhnya seperti kilatan cahaya yang menembus segala batas. Mata Xiaoyan menatap lurus tanpa rasa takut. Dia tahu bahwa api putih di tubuh Huo Yaofei benar-benar di luar kendalinya. "Bolehkah aku merasakan sedikit saja api putih yang ada di dalam tubuhmu?" Xiaoyan bertanya dengan nada suara yang rendah dan serius. Huo Yaofei langsung tersipu malu, dan wajahnya yang pucat tiba-tiba memerah di bawah cahaya yang redup. Dia terlihat seperti boneka yang indah dan rapuh. "Di sini, tapi masih ada orang lain." Dia berbisik dengan pelan.
Xiaoyan langsung tersenyum canggung dan sedikit malu. Bukan begitu maksudku. Namun saat dia hendak menjelaskannya, dia merasakan tatapan tajam dari samping. Ye Beijing tiba-tiba sudah berdiri tak jauh dari mereka dan diam-diam menyaksikan semuanya. Lanjutkan saja, anggap saja aku tidak ada di sini, ucap Ye Beijing dengan datar. Senyum Xiaoyan semakin terasa pahit. Dia melirik Huo Yaofei yang kini menunduk, seolah-olah dia benar-benar salah paham terhadap maksudnya. Tenang saja, kau hanya perlu mengulurkan tanganmu. Kalau tidak, orang lain akan benar-benar salah paham, ucap Xiaoyan. Akhirnya Huo Yaofei mengangguk pelan. Baiklah, dia pun menjulurkan telapak tangannya dan meletakkannya perlahan di atas tangan Xiaoyan. Dalam sekejap, kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar ke seluruh tubuhnya. Api di dalam tubuh Huo Yaofei pun langsung bergejolak. Itu begitu kacau dan menakutkan, seolah bisa meledak kapan saja. Meskipun dari luar, Yaofei tampak tenang. Sebenarnya dia sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Tanpa ragu, Xiaoyan langsung mengaktifkan teknik jiwa ilusi. Seketika kekuatan penyeimbang yang lembut pun perlahan mengalir dari telapak tangannya lalu masuk ke dalam tubuh Huo Yaofei. Begitu kekuatan itu menyatu, wajah Huo Yaofei mulai memerah, nafasnya memburu dan jiwanya gemetar hebat. Dia bahkan tidak sanggup lagi menahan suaranya sehingga satu erangan pelan pun terlepas dari bibirnya. Ini teknik yang luar biasa, ucap Huo Yaofei sambil tersenyum. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.